Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Serogat harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga proses pembelajaran pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi perdagangan internasional. Mari kita simak bersama-sama. Di dunia ini tidak ada satu negara pun, baik negara kecil maupun negara besar, yang mampu memenuhi sendiri semua kebutuhan warganya dari hasil produksi di dalam negeri. Nah, dari itu setiap negara di dunia wajib melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain dengan melakukan kegiatan perdagangan. Nah, melalui perdagangan internasional setiap negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Kalau kita lihat, pengertian dari perdagangan internasional sendiri adalah sebuah kegiatan jual beli antara satu negara dengan negara lain, baik berupa barang atau jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Di mana negara-negara tersebut melakukan perdagangan, entah itu melakukan jual beli barang atau melakukan jual beli jasa. Kalau kita lihat faktor pendorong perdagangan internasional, yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Ada beberapa negara yang memang sumber daya alamnya terbatas, ada juga yang melimpah. Nah, disinilah faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Contoh, negara-negara yang memiliki bukan iklim tropis. Indonesia itu kan salah satu negara dengan beriklim tropis. Indonesia sering mengekspor hasil bumi ke negara lain. Nah, ini adalah faktor pendorongnya, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, selera. Misalkan, ternyata Indonesia mempunyai selera mengonsumsi ikan salmon. Nah, oleh karena itu Jepang itu kan salah satu penghasil ikan salmon terbanyak juga. Nah, Jepang mengimpor ikan salmon ke negara Indonesia. Lalu yang ketiga, faktor pendorong yang ketiga yaitu penghematan biaya produksi. Kalau kita lihat Indonesia mampu membuat mobil, tetapi mungkin biaya produksinya besar. Oleh karena itu, Indonesia lebih baik mengimpor mobil dari negara lain untuk penghematan biaya produksi. Lalu yang keempat, perbedaan teknologi. Mungkin di negara-negara berkembang teknologinya belum secanggih di negara-negara maju. Oleh karena itu, negara-negara berkembang lebih baik melakukan perdagangan internasional ketimbang memproduksinya sendiri karena kendala teknologi yang belum canggih. Adapun faktor penghambat dalam perdagangan internasional, ada yang pertama, tidak amannya suatu negara. Lalu yang kedua, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Nanti kita akan belajar, kita akan mengetahui kebijakan ekonomi internasional. Lalu yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kalau kita lihat keuntungan dari perdagangan internasional, yang pertama ada penghematan biaya produksi, yang kedua memenuhi kebutuhan di dalam negeri, yang ketiga kerjasama antar negara, yang keempat meningkatkan sumber penerimaan negara. Selain keuntungan, ada juga kerugian dalam melakukan perdagangan internasional. Yang pertama,
ketidakmampuan beradaptasi di pasar global menyebabkan perekonomian negara terpuruk. Yang kedua, produksi dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan barang impor akan ditinggalkan konsumen. Perdagangan internasional adapun teorinya. Ya, teori perdagangan internasional yang cukup terkenal ada dua. Ada teori keunggulan mutlak yang disampaikan oleh Adam Smith dan teori keunggulan komparatif yang disampaikan oleh David Ricardo. Nah, perbedaannya mari kita lihat bersama-sama. Menurut teori keunggulan mutlak Adam Smith, perdagangan dikatakan bahwa sebuah keunggulan absolut mutlak adalah kalau suatu negara mutlak dapat menghasilkan sesuatu dengan lebih baik. Contoh, misalkan ada dua negara Indonesia dan negara Jepang. Kalau seandainya negara Indonesia bisa menghasilkan padi lebih banyak daripada Jepang, maka Indonesia dikatakan mutlak dalam menghasilkan padi. Nah, begitupun sama, Jepang mutlak dalam menghasilkan teknologi. Nah, dari kedua contoh ini maka bisa dilakukan perdagangan internasional. Ya, Jepang membutuhkan padi, oleh karena itu Jepang mengimpor padi dari Indonesia. Begitupun sama, Indonesia mengimpor barang-barang teknologi dari Jepang. Nah, disinilah terjadi perdagangan internasional. Lalu, teori yang kedua ini teori keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo, mengekspor barang atau jasa yang merupakan keunggulan komparatif terbesarnya dan mengimpor barang atau jasa yang bukan keunggulan komparatifnya. Ya, di mana di sini dilakukan perbandingan. Kalau seandainya negara lain lebih dominan daripada negara kita, maka kita lebih mengimpor barang dari negara lain, seperti itu. Nah, teori keunggulan komparatif ini lebih membandingkan terhadap hasil barang atau jasa yang bukan keunggulannya, Ya. Adapun macam-macam kebijakan ekspor impor dalam perdagangan internasional. Kebijakan ekspor ada diskriminasi harga. Ada juga pemberian premi. Nah, untuk diskriminasi harga dan pemberian premi ini maksud dan tujuannya sama, yaitu untuk memberikan kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan dalam meningkatkan ekspornya. Ya, lalu yang ketiga adalah politik dumping. Ya, politik dumping ini di mana harga di negara asal lebih mahal ketimbang di negara-negara lain. Nah, biasanya negara yang melakukan politik dumping adalah negara Jepang. Lalu ada politik dagang bebas. Ada juga larangan ekspor. Ya, negara yang pernah melakukan larangan ekspor adalah negara Amerika, di mana negara Amerika pernah melarang ekspor hasil persenjataannya ke Indonesia dikarenakan adanya isu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di negara Indonesia. Nah, selain itu ada juga kebijakan impor. Ada kuota itu pembatasan jumlah, ada tarif, ya, ada pengenaan tarif yang berbeda. Ada juga kebijakan impor lainnya adalah subsidi dan larangan impor. Ya, kita sering mendengar di berita tentang larangan impor. Contoh misalkan daging sapi dari negara lain, ataupun beras, ataupun pakaian dari negara-negara lain, ya seperti itu. Itu adalah salah satu contoh larangan impor.
Berikutnya, setiap transaksi perdagangan selalu menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi pembeli maupun penjual, atau yang biasa kita kenal dengan importir atau eksportir. Pihak penjual berkewajiban melakukan penyerahan barang yang telah disepakati bersama dan berhak untuk menerima pembayaran atas harga barang yang diserahkan. Sebaliknya, pembeli berkewajiban melunasi harga barang dan berhak menuntut penyerahan barang yang dibelinya. Dengan demikian, dalam suatu transaksi perdagangan akan terjadi suatu pembayaran. Oleh karena itu, dalam perdagangan internasional akan terjadi pembayaran internasional atau yang biasa dikenal dengan neraca pembayaran internasional. Nah, kalau kita lihat pengertiannya, di mana neraca pembayaran internasional adalah semua transaksi ekonomi yang terjadi antara suatu negara dengan negara lain dicatat dalam neraca pembayaran internasional atau NPI. Nah, kalau kita lihat pengertian NPI menurut IMF, ya, ini adalah catatan sistematis tentang transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk satu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Cara pembayaran internasional bisa dilakukan melalui tunai, melalui open account, lalu kompensasi pribadi, lalu menggunakan surat wesel dagang, dan yang terakhir menggunakan LC atau letter of credit. Nah, ini yang menjadi tugas kalian. Silahkan cari perbedaan dari cara pembayaran internasional ini, dari kelima cara pembayaran internasional ini, ya. Silahkan kalian ketik, kalian kumpulkan di email Serobet, ya. Pengertian devisa adalah semua alat pembayaran yang diterima sebagai alat pembayaran luar negeri ataupun internasional. Devisa sendiri adalah total valuta asing yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Dengan memperhatikan devisa atau kekayaan terhadap negara lain, maka devisa mempunyai beberapa fungsi. Ya, diantaranya yang pertama ada sebagai alat pembayaran luar negeri, yang kedua sebagai jaminan utang, yang ketiga bisa menjadi jaminan impor, dan yang keempat adalah alat ukur kemampuan negara dalam melakukan transaksi internasional. Sumber-sumber devisa berasal dari penerimaan luar negeri, bisa melalui penerimaan hasil minyak dan gas bumi. Contoh misalkan negara kita melakukan penjualan minyak dan gas bumi, ataupun pinjaman dari luar negeri, ataupun jasa pengangkutan ke luar negeri, ataupun penerimaan bunga obligasi asing, ataupun pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, atau penjualan kayu hutan ke luar negeri. Ya, itulah sumber-sumber devisa yang berasal dari penerimaan luar negeri, ya. Semoga materi hari ini dapat dimengerti, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.